satu lagi. Ya, Soalnya Bapak dan COVID. Ibu, kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Silakan Bu Heni. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di mana pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara KD ini. Meskipun kami hanya berkumpul secara online, namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohonkan rahmat dan hikmat dari-Mu Tuhan, supaya kami dapat membuka mata dan hati kami tertuju hanya kepadamu. Sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi juga dapat melakukan firman yang disampaikan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai dan pimpinlah acara ini dari awal hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa pula untuk teman-teman kami yang berhalangan, ataupun yang belum bisa bergabung pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan juga berkati dan sertai mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Heni. Baiklah Bapak dan Ibu, seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa persekutuan kita pada bulan ini adalah spesial karena masih berkaitan dengan bulan Februari, bulan kasih sayang. Nah, tentunya tema yang akan kita angkat pun tidak jauh-jauh dari kasih sayang dan cinta ya, yaitu relasi cinta segitiga. Nah, dinamika hubungan antara suami, istri, dan Tuhan sering kali ditemui banyak kendala. Nah, kendala itu seperti kita ketahui bisa dari pekerjaan, hobi, kesibukan masing-masing ya. Nah, seperti apa nanti pembahasannya dan cara kita menyikapinya, kita akan bersama-sama belajar dari firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roni Nathanael. Ya, baiklah Bapak dan Ibu semua, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu melimpahkan kasih-Nya kepada kita setiap harinya. Seperti lagu pujian berikut, setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala 'Di 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 'Di
akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Ani Gosana tentang kisah hidup beliau, bagaimana beliau mendampingi almarhum Bapak Hendra Gosana dari awal hingga saat-saat terakhir mungkin. Ya, dipersilakan Ibu Ani. Maaf, masih di mute Ibu Ani. Boleh dibuka mic-nya? Ya. Ya, silakan Bu Ani. Ya. Sudah kedengeran, silakan. Ya. Sekarang ya? Ya. Ya, oke. Silakan Bu Ani. Ya, baik, saya mulai. Shalom. Salam sejahtera, kita bahagia bisa bersama-sama dalam satu perjumpaan walaupun berjarak jauh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saya mendapat kesempatan untuk ikut berbagi pengalaman hidup tentang cinta kasih, cinta segitiga. Saya membatasi bahwa cinta segitiga ini adalah antara saya, dia dengan huruf besar semua, dan dia dengan huruf kecil, yaitu pasangan hidup kita atau anggota keluarga kita. Saudara, apa yang memampukan seseorang atau kita bisa bertahan mendampingi pasangan hidup kita dengan baik? Dengan baik artinya bisa tetap bersukacita, tetap bahagia, begitu. Walaupun kita tetap harus berjuang dalam kesabaran, ketelatenan, kepedulian, dan macam-macam perkara yang baik. Nah, sepertinya semua juga akan setuju kalau kata kasih menjadi kata kunci. Karena memang benar sih, bahwa kasih itulah yang mengikat segala sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi masalahnya adalah bagaimana mempraktekkan, menerjemahkan, mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan keseharian. Wujudnya bisa macam-macam. Ada orang yang mengatakan, ya kalau kasih nggak bisa dong, kalau semuanya cuma yang bagus-bagus, yang lembut-lembut. Kasih kadang-kadang juga bisa keras. Oleh sebab itu dengan alasan bahwa hidup ini keras, maka ada banyak orang tua mendidik anak atau lingkungannya dengan keras, artinya ya pakai hukuman, pakai pelajaran begitu ya. Karena memang di dalam dunia pendidikan kita mengenal apa yang disebut metode ganjaran dan hadiah atau punishment and reward. Dan memang benar, tapi ini urusan lain lagi ya. Yang saya mau katakan adalah dalam relasi dengan pasangan hidup kita tidak bisa menerapkan metode punish and reward. Karena kita menikah bukan untuk mendidik pasangan kita. Kalau kita tujuannya, ya saya mau menikah karena saya merasa lebih baik dan saya mau menolong dia itu kita berarti terjebak pada superioritas, dan itu agak berbahaya ya, karena dalam keluarga, dalam berpasangan itu kesetaraan antara saya dan dia dalam huruf kecil itu sama. Baru kehadiran dia yang besar itulah yang bisa mengatur dan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Saudara-saudara, kami berdua sama-sama
terjun di dalam bidang yang sama, bidang teologi. Suami saya almarhum pendeta Hendra Gosana adalah kakak kelas saya pada waktu di STT, dan kami sama-sama mau terjun dalam satu pelayanan gereja, maka kami sepakat dan membahas bersama siapa nanti yang mau masuk di dalam pelayanan struktural gereja. Pada zaman saya jelas kalau pria akan lebih aman dan pas kalau cowok yang jadi pendeta daripada perempuan yang langka dalam kepemimpinannya pada waktu itu. Tapi saya tetap minta persetujuan bahwa izinkan saya juga bekerja. Entah apa saja, yang penting tetap mendukung pelayanan suami. Maka singkat kata, pada tahun 82 kami pindah ke Jakarta dengan pelayanan di GKI Kuitang. Sebelumnya kami hampir 5 tahun pelayanan di GKI Magelang. Jemaat besar dan menyebar ke seluruh pelosok Jakarta, itulah GKI Kuitang. Pekerjaan pelayanannya menyita banyak waktu, tenaga, karena harus meladeni jemaat yang begitu beragam ya. Beragam itu bukan hanya tingkat sosialnya, tetapi juga latar belakang sosial yang bermacam-macam, juga latar belakang suku yang berbeda-beda. Tercatat sih 11.000 jemaatnya, tapi nggak ada segitu. Separuh kurang lah, bersama dengan 3 rekan pendeta lainnya. Dalam kesibukannya itu, saya sendiri sudah sepakat, dari dulu sudah bercita-cita kalau saya ingin juga ikut terjun di dalam pelayanan yang jelas. Bukan cuma pelayanan yang, kalau istri pendeta itu siapa saja kan bisa jadi istri pendeta yang mendampingi, menikah dengan pendeta dan mendampingi kemana saja pergi, lalu dengan manis, mendukung, itu sih siapapun harus melakukan itu. Tetapi panggilan saya sendiri sebagai seorang teolog perempuan terus mendorong saya untuk tetap terjun di dalam dunia teologi. Saya menjadi tenaga kategorial GKI Gading Indah selama 19 tahun. Kami dua-dua sibuk, namun kami sempatkan setahun 2 kali minimal untuk pergi berlibur bersama dengan keluarga. Nah, saya melompat pada masalah kehidupan pendampingan saja ya, bukan sisi yang lain lagi. Keseharian Pak Hendra itu adalah orang yang doyan makan. Dia suka sekali makan, apa saja yang hal baru itu dia senang makan, dan saya suka masak. Jadi klop lah. Dia suami yang baik. Kalau dimasakin apa saja dia selalu bilang enak. Kalau nggak enak dia bilang lumayan. Dan itu melegakan dan menyemangati saya untuk selalu berusaha melakukan pelayanan meja makan untuk keluarga dengan lebih baik. Dia juga sangat peduli untuk kehidupan membangun relasi antara suami istri, artinya kebutuhan saya pribadi pun tak terluput dari perhatiannya. Nah, saudara, mungkin ada yang berpikir, apa semua pasangan suami istri yang pendeta teolog itu begitu klop sehingga tidak ada masalah? Saya pikir tidak begitu ya. Semua pasangan pasti pernah ribut rukun. Begitulah juga dengan kehidupan kami. Kami rumah tangga normal, bertengkar ribut rukun itu biasa, asal pakai aturan. Aturannya adalah tidak di depan anak-anak, tidak memaksakan kehendak, tidak memaki-maki, berteriak nada tinggi, dan kalau sampai pada mentok tidak terjadi kata sepakat, ya jeda dulu. Beri waktu berpikir, nanti ya sehari 2 hari kita berpikir, kita duduk, kita lanjutkan lagi berbicara. Dan itu bisa terjadi. Itu baik sekali. Dan biasa kami selalu mengakhiri juga dengan doa.
Walaupun berdoa kadang-kadang amin juga tetap aja dongkol begitu ya. Itu sangat manusiawi. Nah, itulah yang terjadi di antara kami. Dan pertanyaannya, apakah pendeta itu bebas godaan? Siapa bilang? Pendeta juga manusia. Keterbukaan relasi antara suami istri itu penting sekali. Tapi biasa sih seperti pasangan-pasangan lain pada umumnya selalu saja ada yang diumpetin begitu kan ya. Nah, itu urusan dialah, urusan setiap orang. Kalau dia menyembunyikan sesuatu yang berbahaya, itu juga akan berbahaya bagi dirinya. Saya sebagai istri hanya berserah bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kehidupan keluarga kami sebaik-baiknya. Nah, ibu bapak, satu kali dia cerita, aku dapat tiket konser 2, terus dikasih 2, terus saya bilang, nanti saya minta 2, yang 2 ini saya pakai saya sama istri saya. Tapi yang ngajak nonton ini rupanya cewek ya, dia bilang, wah nggak bisa Pak, ini cuma 2, Bapak sama saya. Lah gimana istri saya? Kata suami saya. Kalau gitu dibatalin kalau istriku nggak ikut. Begitu ceritanya. Jadi menurut saya keterbukaan semacam ini akan menolong dia dan saya juga untuk memahami liku-liku satu sisi lain, godaan-godaan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya saudara, kami menikah tahun 77 dan dia meninggal pada tanggal 28 Februari 2018, jadi kira-kira 4 tahun yang lalu hampir. Jadi 40 tahun lebih dalam pernikahan kami. Saya melompat pada pergumulan hebat di akhir masa pelayanan kami. Tahun 2001 dia mengalami serangan stroke pertama dan dia sembuh. Bisa berjalan, bisa berkhotbah, bisa melakukan pelayanan. Diabetesnya sulit dikendalikan karena hobinya yang tidak menunjang. Dan ini berbahaya. Sudah diet, sudah olahraga, tapi tetap diabetesnya itu mengganggu. Stroke yang dia alami adalah jenis yang berulang kali. Dan dampaknya tidak baik untuk anggota tubuhnya. Setiap kali serangan itu datang, salah satu anggota tubuhnya akan melemah. Tangan, kanan, kiri, kaki, atau leher, dan itu terus bertambah. Pada tahun 2012 dia menjalani emeritasi, tapi berjalannya sudah dengan tongkat. Dan memang setelah emeritus, kondisinya perlahan-lahan mundur. Mulai pakai walker. Mulailah kemudian beberapa bulan kemudian duduk di kursi roda dan bed rest. Wicaranya juga mulai semakin sulit. Nah, saudara, dalam situasi seperti ini, yang paling sulit dihadapi oleh pasien, namun juga tidak mudah bagi si pendampingnya. Beberapa teman-teman menanyakan, kamu gimana kondisinya seperti ini? Saya bilang ya tidak mudah, tapi tidak kalau dijalani dengan legowo, dengan sukacita, dengan melihat sisi baiknya, ya kita jalani saja. Karena inilah arti dari perjanjian kita di depan Tuhan dan jemaatnya ketika menikah. Dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Kasih Kristus tetap menyatukan kami. Itu ternyata amat sangat tidak mudah. Para pasien, entah stroke atau yang lainnya, biasanya memang mempunyai pergumulan yang tidak mudah. Sangat sensitif, mudah tersinggung. Kita sudah hati-hati pun juga tetap aja ada yang salah. Dan disinilah kasih segitiga di mana Tuhan hadir itu harus menjadi andalan kita.
Ketika dia masih bisa bicara, tapi jalannya sudah susah, suatu hari kakinya nabrak kaki meja. Dan biasa kalau kaki itu berbenturan dengan benda keras, maka keluarlah bekas biru memar atau berdarah begitu ya. Dan sebetulnya saya menegur dia itu karena kasihan. Mbok ya hati-hati toh Pak, nggak usah buru-buru. Kan jadinya sakit. Apa yang dia jawab? Kakiku sudah tak bilangi suruh ke sini, tapi dia malah ke sana. Jadi gimana? Saya kaget dan saya tidak bisa menjawab lagi. Dari situ saya belajar bahwa merawat, mendampingi pasien harus berusaha memahami perasaannya. Tidak, tolak ukurnya bukan menurut logika saya, menurut perasaan saya, tetapi bagaimana, apa yang dia rasakan, apa yang dikhawatirkan, itulah yang harus kita utamakan. 6 tahun terakhir sejak emeritasi, yang saya katakan masa yang sulit, itu kadang-kadang membuat kami jadi lelah dan jenuh. Betul. Biasa juga saya kadang-kadang mengeluh ini itu karena ya hanya di sekitar rumah, makan tidak bisa bersama-sama di meja makan karena dia sudah harus tulang punggungnya juga sudah tidak menunjang untuk duduk lama. Menelan juga sudah tidak mungkin lagi. Kadang-kadang ada keluhan. Kenapa sudah melayani begitu lama kok endingnya begini saja? Ginian doang gitu. Apa yang dia katakan? Jangan cuma mau enak-enak saja berkat dari Tuhan ya. Kadang-kadang yang sulit juga harus diterima toh. Jadi Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu saling mengisi, saling menunjang tetap dilakukan. Inilah indahnya kalau kita menjalani masa-masa sulit tidak sendirian tetapi bersama dengan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, kadang dia juga mengeluh. Setelah dia mulai bed rest, tidak bisa melakukan banyak kegiatan, dia mengatakan, bukannya lebih baik saya mati saja daripada nyusahin merepotkan banyak orang. Nggak bisa berguna. Nggak bisa melayani, buat apa hidup saya? Dan saya katakan, ada saatnya kita harus berhenti untuk bekerja dan memang menjalani apa yang Tuhan percayakan pada kita. Dalam kondisi yang sangat mundur itu tidak mudah. Semua ayat, semua bahan pergumulan yang kami bicarakan kadang-kadang mentok dari dia. Karena dia sudah tahu mendampingi pendeta memang susah. Dia tahu, ya saya tahu itu. Saya tahu bahwa kita Ayub itu juga diperkenankan menderita semua. Dan kemudian dia mengatakan, tapi menurut saya paling baik adalah kalau saya mati. Itu yang dia rasakan. Dan saya mengatakan mati atau hidup itu di tangan Tuhan. Ya. Kalau memang merasa sudah seperti itu, agak sulit saya menjawabnya. Saya katakan, bicara aja sama Tuhan. Saya nggak tahu harus bagaimana. Iya. Ya. Benar-benar memang sulit ya Bu ya jika kita berhadapan dengan orang terdekat kita yang sedang mengalami status penyakit yang tidak kunjung sembuh, itu benar-benar sulit. Karena saya pun pernah di posisi itu ya Bu. Tapi ya seperti itulah, kalau bagaimanapun kita ya memang harus sabar, mengutamakan kasih di atas segalanya. Ini sharingnya Bu Ani sangat inspiratif sekali ya Bu. Pertama untuk di awal-awal mungkin yang kuncinya di sini tadi saya tangkap di keterbukaan ya Bu ya. Di keterbukaan setelah itu selanjutnya kita tetap memahami. Ya, memahami, harus penuh kasih ya Bu ya, apapun kondisinya, apapun situasinya itu sangat sulit, tapi tidak ada salahnya kita terus coba ya Bu.
Ya, terima kasih Bu Ani untuk sharingnya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Ya, sehat-sehat untuk Ibu, diberkati Ibu dan keluarga ya Bu. Baik, Bu Ani dan yang lainnya, sekarang kita akan menaikkan pujian kasih pasti lemah lembut, seperti Tuhan Yesus sudah mengajari kasih kita selalu dalam kelemah lembutan. Baik, kita naikkan pujian. Ya, Bapak dan Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roni Nathanael. Silakan Pak Roni. Ya, selamat siang semuanya. Kalau ada yang entah di negeri mana mungkin sudah malam, ya selamat malam. Yang penting entah siang, entah malam, ya selamat lah. Ya, oke. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sekalipun ketika saya mengikuti apa yang di-sharingkan oleh Ibu Ani, saya jadi mikir lagi, saya mesti ngomong apa lagi nih ya. Tapi mari, baik atau tidak baik waktunya, firman itu harus diberitakan. Kita berdoa lagi. Bapa, tiba saatnya dalam persekutuan ini kami mau secara khusus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pembacaan Alkitab, lewat perenungan, sharing yang kami juga akan lakukan. Kami bersyukur Bapa yang tahu kelemahan dan keterbatasan kami, Bapa yang sudah perlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh penolong itu dengan benar, sehingga dengan hikmat-Nya kami bukan cuma dapat makin mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, siang ini kita bersama-sama akan memperhatikan teks dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 4
ayat 9 sampai dengan ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian teman-teman, ibu bapak, saudara, apa yang boleh kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab pengkhotbah ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudara pernah ke San Diego Hill? Pernah ke San Diego Hill? Kalau kita ke San Diego Hill, salah satu pernah ya. Nah, yang menarik saya kalau di San Diego Hill itu karena penataan yang begitu rupa, itu nggak ada tuh bongpai-bongpai yang gede-gede seperti di pekuburan Cina zaman baheula, ya. Yang ada tuh cuma kotak-kotak hitam, terus ada nama tertulis di situ. Nah, kalau saya melayani via Zoom seperti ini, kadang saya suka berasa ada di San Diego Hill. Tahu kenapa? Karena banyak yang off cam, yang tidak membuka kameranya, sehingga yang ada cuma kotak-kotak hitam dengan nama. Saya suka rada ngeri jadinya kalau mimpin seperti itu ya. Berasa ada di San Diego Hill. Ini udah dibuka, Pak. Jadi, buka kamera dong. Udah ya, buka, Pak. kalau Buka kamera dong. kalau ibu bapak kuotanya masih cukup, ya, nah, bolehkah dibuka kameranya supaya kelihatan, tambah kurus, tambah gemuk, begitu ya, Kurus, supaya Pak. kita bisa melihat kondisi kita masing-masing. Kalau enggak kayak tadi tuh, rasanya ada di San Diego Hill kita nih. Santai, maaf. Bisa aja Pak Roni. Kreatif. Ya, terima kasih buat beberapa teman yang merespon positif ya, lalu segera buka ya. Kalau kehabisan kuota ngomong ya sama Pak Lukas, nanti dikirimin sama Pak Lukas. Sama-sama itemnya, Pak. Internetnya lagi down, kalau itu mah nggak bisa diatasi dengan doa dan puasa, kudu terima nasib ya. Kalau internetnya lagi down, kita nggak bisa apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, diceritakan satu saat ada suami istri yang sedang berbulan madu. Mereka pergi ke sebuah resort yang indah dan di sana ada hutan kecil. Nah, ceritanya suatu pagi suami istri ini mereka jalan-jalan ke hutan itu, menikmati sejuknya udara, segarnya udara yang mereka bisa hirup, dan seterusnya. Mereka bergandeng tangan dengan mesra. Tiba-tiba terdengar ada suara, bunyinya seperti ini. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Lalu si istri mengatakan, "Pak, ada ayam." Suaminya natap dia dan mengatakan,
Ayam. Bukan atuh, bukan ayam. Itu mah suara bebek. Ayam, kata istrinya. Lalu terdengar lagi. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Si istri kembali mengatakan, dengerin tuh. Ayam, Pak. Itu suara ayam. Suaminya gedek-gedek lalu mengatakan, kamu itu belajar biologi enggak sih? Itu bukan suara ayam. Udah jelas yang kuek-kuek itu adalah bebek. Mendengar nada suara suaminya yang sudah mulai meninggi, raut wajah si istri mulai berubah, mulai rada sedih. Lalu dia mengatakan, ayam, itu ayam. Terdengar lagi. Makhluk itu berbunyi. Kuek, 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 kuek. Tuh kan, aku bilang apa? Ayam kan? Kata istrinya. Si suami menatap istrinya, lalu dia melihat bahwa mata istrinya mulai berkaca-kaca. Dan dia mengatakan dengan senyum, sambil dia peluk istrinya, dia berkata, iya sayang, itu ayam. Kamu benar, itu suara ayam. Ibu bapak, saudara, cerita yang sederhana itu buat saya sih mengingatkan bahwa dalam kenyataannya, faktanya memang antara kita dengan pasangan kita selalu bisa ada perbedaan persepsi tentang apapun juga. Karena kita masing-masing adalah manusia yang unik. Dan karena unik berarti memang ada perbedaan. Seperti kalau tadi ya, Ibu Ani cerita bagaimana berjumpa dengan Pak Hendra sama-sama di STT. Kurang lebih seperti saya dengan Tia. Sama-sama sarjana teologi di perguruan tinggi teologi yang sama. Tapi kan Ani dan Hendra dibesarkan dalam keluarga yang berbeda. Saya dan Tia, Wulan dan Cipto dibesarkan dalam keluarga yang berbeda. Dengan lingkungan hidup yang juga tidak persis sama. Dan semua itu membentuk dalam diri masing-masing kita. Saya tadi pakai istilah persepsi. Ada yang menyebutnya mindset. Perbedaan yang juga bicara tentang nilai-nilai yang belum tentu sama antara kita dengan pasangan kita. Dan oleh karena itu juga bisa terjadi. Apa yang buat aku, menurutku penting, berharga, buat pasanganku tidak begitu. Bahwa apa yang penting, apa yang berharga buat dia tidak selalu sama dengan apa yang berharga buat saya. Dan sebaliknya. Lalu dinamika ini akan terus terjadi di dalam perjalanan kehidupan pernikahan. Persoalan akan muncul adalah ketika salah satu atau dua-duanya memutlakkan apa yang menjadi persepsinya. Mengedepankan apa yang menjadi mindsetnya tadi. Apa yang bersumber dari nilai yang menggerakkan dia itu. Kalau itu terjadi, ya udah pasti akan muncul pertentangan, akan muncul percekcokan. Sekalipun seperti tadi Ibu Ani sharing,
Ya cekcok namanya manusia. Bahkan dalam keluarga pendeta sama-sama teolog juga bisa terjadi. Itu juga yang saya alami dengan Thea. Kami belum sampai angka 4 sih. Masih kepala 3 ya. Tahun ini 37 tahun pernikahan kami. Ya tetap aja ada perbedaan-perbedaan yang kalau masing-masing mempertahankan, yang satu bilang ini ayam, yang satu bilang ini bebek, maka akan bisa diterkam singa ya. Sebab katanya si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan ke sana kemari. Bisa rusak hidup pernikahan kita. Tadi MC kita Yanti ya sempat mengatakan tema kita relasi cinta segitiga. Bahwa dalam kenyataan bisa ada unsur ketiga di dalam hidup pernikahan itu yang bisa mengganggu. Nah, unsur ketiga yang bisa mengganggu ini menurut saya terkait erat ya tadi dengan urusan apa yang berharga, apa yang penting buat masing-masing. Yang ketiga itu, unsur ketiga itu bukan cuma pekerjaan. Ada nggak di antara teman-teman ini sebetulnya mah udah keki nih karena pasanganku lebih mengutamakan hobinya. Bisa ya? Itu terjadi? Bisa? Bisa. Ya. Aku nih kayak nggak kelihatan kalau dia udah lagi getol, lagi asik dengan hobinya. Dan sekarang ini kalau ngomong hobi, apalagi di masa pandemi ketika harus lebih banyak di rumah, jangan kira orang tua nggak ada yang hobinya sekarang main game. Bukan cuma anak-anak yang hobinya main game. Bapak-bapak juga hobi main game. Tapi bukan cuma bapak-bapak. Ibu-ibu juga punya hobi baru. TikTok. Semua di TikTokin. Bukannya menyediakan makanan untuk suami pada saatnya. Mah udah lapar. Tanggung. Ini TikToknya hampir jadi. Ya Allah, tapi itu bisa terjadi. Dan di sana-sini mungkin terjadi. Kalau pelayanan, bisa tidak? Jadi, ini ada di chat nih ya. Kalau ibu-ibu yang hobinya itu, yang meningkat juga itu drakor katanya ya. Bukan Dracula, ini drama Korea ya. Pak Lukas suka nonton drakor? Suka juga. Ternyata bukan cuma monopoli ibu-ibu. Sebab seorang Lukas pun suka drakor. Ya. Nah kalau itu dibiarkan, ya pasti akan mengganggu. Nah teks kita dari kitab Pengkhotbah tadi melukiskan beberapa hal yang menurut saya sederhana tapi sangat indah. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ada yang tadi tidak diceritakan ya oleh Ibu Ani. Tapi saya ingat ketika Ko Hendra dan Ibu Ani mereka sempat melayani di ORPC. Di Orchard di Singapura. Ada banyak hal yang mereka harus kerjakan berdua. Jangan pikir seperti di Puri Indah ya, ada banyak karyawan gereja, ada koster, ada yang office boy, yang ngepel dan sebagainya. Hal-hal itu mereka harus kerjakan. Kalau Ani tidak mau mendukung Hendra saat itu, maka bisa dibayangkan.
tidak mungkin mereka bisa melayani secara optimal. Tapi ketika mereka berdua menjalaninya dengan sukacita, sekalipun tidak mudah, mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Sebab kalau yang satu jatuh, ayat 10 mengatakan yang seorang mengangkat temannya. Dan saya kira bukankah itu juga pengalaman kita di dalam menjalani kehidupan pernikahan, dalam membangun rumah tangga kita. Bahwa kita membutuhkan kehadiran penolong yang sepadan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu. Dan itu tentu bersifat timbal balik. Aku membutuhkan dia, dia membutuhkan aku. Tapi bagaimana nih balik lagi dengan ternyata aku beda dengan dia. Nilai-nilaiku beda, mindsetku bisa berbeda. Nah untuk itu teks kita mengatakan di ayat yang ke-12, bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi ini juga gambaran yang sangat simpel. Saya membayangkan seperti tambang ya. Dia terjalin dan kalau ada 3 lembar yang menjalin menjadi satu kesatuan tambang itu memang tidak mudah diputuskan. Berarti memang mesti ada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga itu ya tentu tidak lain adalah kehadiran Tuhan di dalam hidup pernikahan kita. Kalau kita lihat gambar background yang bagus yang sudah disiapkan itu, puncak segitiga itu ya mesti Tuhan. Lalu di sudut kanan dan kiri itu adalah istri, suami. Gambar segitiga itu secara simpel mau mengatakan kalau relasi suami makin dekat dengan Tuhan, kalau relasi istri juga makin dekat dengan Tuhan, maka pastilah relasi antara mereka juga akan menjadi semakin dekat. Coba Anda lihat ya, yang kelihatan betul itu kalau bisa Anda lihat itu yang pakai nama Santoso Purnomo. Sebab tidak terhalang oleh kepala. Kalau background saya kehalang kepala ya. Backgroundnya Henny juga terhalang oleh kepala. Nah kita bisa lihat di backgroundnya Santoso ini. Loh kok hilang? Oh ada ya sekarang di sebelah ya. Lihat garis-garis yang ada gambar-gambar heart itu ya. Cucu saya senang sekali. Heart. Ya. Makin dekat dengan Tuhan berarti garis antara suami dan istri juga makin pendek. Menggambarkan relasi mereka pun akan menjadi semakin dekat. Tapi itu bisa terjadi hanya ketika masing-masing dan bersama-sama punya pikiran yang sama, punya kesehatian tentang apa sih yang paling penting di dalam kehidupan yang dijalani ini, termasuk di dalam hidup pernikahan. Nah sekarang kalau saya tanyakan itu ya kepada teman-teman, mungkin ada 1-2 boleh menjawab. Jangan takut salah, nggak dikasih konsumsi kok. Ya, jadi salah juga nggak dapat konsumsi, benar juga nggak dapat. Ya, nothing to lose. Apa sih yang paling penting, yang paling utama dalam hidup ini? Ada relawan? Kalau nggak ada relawan, seperti biasa akan ada paksawan. Saya akan cap-cip-cup ya, menyebut nama yang saya lihat. Bersyukur. Oh, Bu Ani ya, Mbak Ani bilang apa? Bersyukur. Bersyukur ya, Mbak Ani.
mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur senantiasa dalam keadaan. Nah itu tuh ya, yang nggak bisa diatasi dengan doa puasa itu kayak begitu tuh. Ketika jaringan internetnya ngadat, ya udahlah kita pasrah kalau didoain juga nggak bakalan baik kalau itu. Internetnya kan. Ya, mungkin di chat ada Memuliakan Tuhan, Pak. memuliakan Tuhan. Ini dari Amerika ya? Masih di Udah sana? malam, Pak. Masih di Iya. sana? Oke. Jam 11, Baik. Pak. Ya. Ya, Saling mengalah. saling mengalah. Oke. Nah, kita harus kaitkan dengan segitiga tadi. Tadi kan saya bilang makin dekat hubungan suami dengan Tuhan, makin dekat hubungan istri dengan Tuhan, maka hubungan mereka juga akan makin dekat. Dan itu bisa terjadi hanya kalau masing-masing dan bersama-sama seia sekata, sehati mengatakan ini loh yang paling penting dalam hidup kita termasuk hidup pernikahan kita. Saya setuju dengan Kristiana. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, di sana Rasul Paulus mengatakan sebuah prinsip tentang apa sih yang mestinya menjadi tujuan hidup anak-anak Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau aku dan pasanganku sepakat bahwa memang juga yang paling penting dalam hidup pernikahan yang kami jalani adalah memuliakan Allah, maka masing-masing akan menundukkan keinginannya, kehendaknya, pikirannya pada kehendak Tuhan. Sebab pasti yang akan memuliakan Allah, memuliakan Tuhan hanya ketika kita melakukan yang sesuai dengan kehendaknya. Lalu ketika itu berproses, maka keyakinan itu ketika dipraktikkan dia akan makin mengikis egoisme yang ada dalam diriku, egoisme yang ada dalam diri pasanganku. Kita nggak pakai ngotot-ngotot lagi. Gue bilang juga ayam, nggak bisa bebek, enggak. Ya. Kita akan mencari apa yang memuliakan Tuhan. Maka ketika si istri lagi asik nih nonton drakor, padahal udah wayahnya mau makan malam nih, belum disiapkan. Sing eling, kira-kira kan begitu ya. Mana yang memuliakan Tuhan? Kamu meneruskan menyelesaikan drakormu atau menikmati berkat Tuhan bersama dengan pasanganmu? Sama juga ketika si suami asik main game, lalu istrinya sudah beres menyajikan, udah siap makan nih, lalu dipanggil si suami, bentar lagi nyawanya tinggal satu. Karena asik dengan gamenya itu. Sing eling, mbok bertanya, apakah memang ini yang memuliakan Tuhan? Aku menyelesaikan gameku, atau aku bersyukur untuk kehadiran Allah lewat istriku yang sudah menyediakan santap malam untuk kami nikmati dengan penuh syukur. Maka secara praktis, dan ini yang selalu saya berusaha untuk bisa mempraktikkannya, tidak selalu berhasil. Buat saya secara simpel kuncinya adalah Kolose 3 ayat 17. Dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pasangan kita sama seperti kita adalah manusia yang tidak sempurna. Sangat insani kalau ada saat di mana kita mungkin merasa kesel dengan pasangan kita. Atau barangkali bisa jadi juga bukan cuma kesel, kita kecewa. Karena tadi seolah ada yang lebih penting buat dia ketimbang aku. Aku jadi nomor 2, bahkan nomor 3, nomor 4 dalam hidupnya. Nah, ketika kita dikuasai oleh kekesalan, oleh kekecewaan, mungkin juga bisa kemarahan. Maka teks dari Kolose tadi menolong kita untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita mau merespons apa yang diperbuat oleh pasangan kita itu. Apakah bisa karena saking kesel, terus kita udah beli racun tikus, lalu ketika kita membuatkan kopi untuk dia, kita cemplungin tuh ya racun tikus tuh. Ah, kejem banget ya, jangan racun tikus lah, obat murus-murus aja gitu ya, supaya kapok dia biar diare dulu. Ya. Nah, ketika mau melakukan itu, teks itu Kolose itu mengatakan bisa tidak kamu menuangkan serbuk yang akan bikin pasanganmu diare itu dalam nama Yesus. Sambil mengucap syukur kepada Allah. Kalau nggak bisa, stop. Pasti salah. Bukan itu yang memuliakan Tuhan. Sebaliknya juga sama. Ketika mungkin si suami sekarang yang kesel, yang marah sama istrinya. Ketika tangan sudah terangkat bukan untuk membelai, tapi untuk menampar sang istri. Apakah aku bisa menampar istriku dalam nama Yesus? Plak! Lalu mengucap syukur kepada Allah. Kalau nggak bisa, stop. Beberapa hal yang barusan saya katakan menolong saya untuk bisa belajar merawat kasih yang seperti dikatakan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ketika kita merawat relasi cinta segitiga dengan terus menghadirkan Tuhan di dalam hidup pernikahan kita, maka sebesar apapun kendala yang kita hadapi, pasti kita akan dimampukan untuk menghadapinya, untuk memikulnya. Tuhan menolong kita. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau bertanya? Bisa diketik langsung di kolom chat. Anda boleh tanya apa saja. Belum tentu dijawab sih, tapi kalau mau nanya ya nanya aja. Masa nggak boleh nanya? Iya, betul. Iya, sudah tidak ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Sepertinya sudah paham sekali ya dengan maparan Pak Roni itu begitu gamblang ya Bapak Ibu. Jadi udah langsung, oh begitu toh caranya gitu ya Pak. Ya, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, benar tidak menyesal ya Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Ya,
Kalau nanti ingatnya belakangan, ini nih ya, aku mau tanya ya. Jangan sungkan, tanyalah pada pendetamu masing-masing. Iya, bisa aja Pak Roni. Baiklah. Ya, kalau tidak ada nih, kita mau masuk dalam doa syafaat. Tidak ada ya? Oke, sekali lagi Pak Roni, terima kasih untuk renungan firman-Nya hari ini. Firman yang benar-benar memberikan jawaban ya Pak. Kita semua tahu pasti banyak sekali dinamika-dinamikanya, tapi poin-poin yang di sini, dinamika itu atau hubungan itu, kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti akan baik-baik saja. Begitu ya Pak Roni? Baik. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, silakan Pak Roni. Seperti yang dikirimkan kepada saya ya, daftar. Ya. Baik. Mari teman-teman kita kembali menyatukan hati kita di dalam syafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau bukan cuma Allah yang Maha Kuasa, tapi juga yang berkenan menjadi Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi, memperdulikan kami. Oleh karena itu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan tangan kasih-Mu senantiasa terulur untuk menopang kami. Ampuni kami, kalau di sana-sini, di dalam kami menjalani hidup pernikahan yang adalah anugerah Tuhan itu, kami tidak selalu mau menyambut kehadiran Tuhan. Kami masing-masing lebih suka mengikuti pikiran kami, perasaan kami, bahkan hawa nafsu kami. Dan akhirnya itu bisa mengganggu, bahkan merusak kebahagiaan yang sebenarnya Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup pernikahan kami. Bapa, tolong kami agar kami bersama dengan pasangan kami juga mau belajar untuk sungguh-sungguh makin hari makin mendekatkan diri kepadamu. Sebab kami tahu hanya seperti itulah kami juga bisa mengalami perubahan dalam hal kedekatan kami satu terhadap yang lain sebagai pasangan suami istri. Ada banyak hal yang bisa mengganggu, bisa menjadi pihak ketiga yang lain dalam hidup pernikahan kami. Tetapi ketika kami sehati bahwa tujuan hidup pernikahan pun adalah untuk memuliakan Tuhan. Ketika masing-masing selalu mau mempertimbangkan apapun yang mau dilakukan, dikatakan adalah apa yang bisa dilakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah, maka kami akan dimampukan untuk terus menjadi semakin baik dan semakin baik dalam relasi dengan pasangan kami. Dan hidup pernikahan kami lalu bisa menjadi sarana yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saat ini ya Bapa, kami juga bersahati. Berdoa bagi teman-teman kami, mereka yang sedang terganggu kesehatannya. Kami berdoa bagi Pak Budiman, Ibu Deborah, Ibu Evi Liston, Ibu Palawati, Pak Rianto, Ibu Aryani, juga mamanya Ibu Tuti, untuk Ibu Pirna, seisi keluarga, untuk Pak Hakim, untuk Ibu Ina. Bapak, Engkau yang terlebih mengetahui kelemahan tubuh yang mereka alami, sakit penyakit yang menerpa diri mereka. Maka Tuhan, Engkau sendirilah yang berkenan untuk terus menjamah saudara-saudara kami ini dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Bapa berkenan sempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Tuhan pakai
para dokter menjadi sarana yang hidup dalam tangan Tuhan untuk bisa membantu. Tuhan kuduskan kalau ada obat-obat yang diminum, ada peralatan yang dipakai, semua juga menjadi sarana yang baik dalam rangka pemulihan mereka yang sedang lemah tubuh ini. Ya Bapa, Engkau juga yang tambahkan kesabaran, sukacita, baik dalam diri si sakit maupun anggota keluarga, sekiranya masih dibutuhkan waktu untuk pemulihan yang terjadi. Sehingga hati mereka, pikiran mereka boleh dipenuhi dengan kasih yang dari Tuhan, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga bahkan dalam sakitnya pun, mereka dan keluarga yang mendampingi bisa tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bapa juga yang cukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh ini. Bapa, kami secara khusus juga berdoa bagi para anggota dan simpatisan yang sudah masuk dalam kategori lansia. Di tengah-tengah masa pandemi ini, ada banyak hal yang dulu menambah sukacita, kegembiraan ketika bisa bertatap muka, bertemu dengan teman-teman dan sebagainya, yang sekarang masih belum bisa dilakukan. Tetapi biarlah hati mereka boleh dipenuhi dengan semangat, dengan kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan, dan mensyukuri apa yang sudah ada, bahwa masih bisa bertegur sapa lewat berbagai peralatan yang ada, handphone, komputer, dan seterusnya. Mensyukuri masih bisa tetap dipersekutukan bersama, sekalipun secara virtual. Dan semua itu boleh menambah sukacita di dalam diri para lansia ini. Kami berdoa untuk persekutuan dewasa Jemaat GKI Puri Indah. Biarlah ke depan persekutuan ini juga boleh terus bertumbuh, agar melaluinya banyak orang yang bisa bersama-sama makin berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Roni untuk firman-Nya hari ini. Kiranya Tuhan itu selalu memberkati Bapak, kesehatan, pelayanan, juga keluarga besar Bapak. Terima kasih. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening 221-317-1194. Juga bisa melalui QRIS. Ya, nanti juga ada tertera di layar monitor Bapak dan Ibu semua. Ada di kolom chat box juga. Baiklah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menaikkan pujian syukur padamu ya Allah. Dari kasih-Mu
Ya. Dipersilakan untuk Ibu Ya. Dina memimpin doa persembahan. Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami melalui mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kesaksian yang sungguh indah ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ya Tuhan, persembahan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Biar kiranya Tuhan persembahan ini dapat kami persembahkan hanya untuk Tuhan ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan persembahan ini dapat berkati Tuhan. Biar kiranya persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat ya Tuhan, agar persembahan ini dapat berkenan kepadamu ya Bapa. Bapa, kami panjatkan doa seru kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bu Dina. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman, nah tentunya kita sebagai sebuah keluarga merasa lebih terberkati dan lebih berbahagia. Seperti pujian penutup kita, berbahagialah tiap rumah tangga. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup dan berkat. Tapi setelah kita dipimpin doa penutup dan berkat, kita akan sambut dengan lagu Bapak Terima Kasih. Dipersilakan Pak Roni. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapak untuk persekutuan yang boleh terjalin secara virtual siang hari ini, di tempat lain malam hari ini, dan kami boleh melihat keagungan Tuhan yang mempersatukan kami sekalipun kami ada di berbagai tempat terpisah oleh ruang dan waktu. Biarlah kasih Tuhan yang tetap mempersatukan kami satu terhadap yang lain. Ada banyak hal di masa depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tidak cemas, kami tidak khawatir, kami tidak takut. Sebab kami percaya. Kalau kami tetap hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami, maka sesungguhnya lah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dengan keyakinan iman, pengharapan yang seperti itu, kami mau melanjutkan perjalanan kehidupan
yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Ampuni dosa dan salah kami agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapak dan Ibu semua masih setia bersama kami sampai di penghujung acara. Foto dulu, Bu. Baiklah, Foto. kita akan ya Foto. Terima kasih. Tadi kebetulan Pak Roni sempat bilang jangan sampai seperti di San Diego Hills. Nah, disitulah kita bikin foto. Baik, kita akan merayakan ulang tahun ya Bapak dan Ibu walaupun melalui Zoom ya di bulan Februari ini. Ya, kita akan simak bersama-sama video yang berulang tahun. Ya, silakan. Kami segenap tim Komisi Dewasa GKI Puri Ida mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak dan Ibu semua yang bertambah usia di bulan Februari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu semua. Baiklah, ada beberapa pengumuman ya Bapak dan Ibu, kita akan dengarkan dari Bu Magda. Silakan Bu Magda. Iya. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih MC kita hari ini. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pengumuman sebentar di penghujung acara hari ini. Kita sudah akan mengakhiri pertemuan kita. Syukur pada Tuhan Yesus bahwa dengan perkenannya maka acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Walaupun ada tersendat-sendat ya internet sedikit, tapi tidak apa-apa. Kita semua masih bisa menerima semua berkat Tuhan hari ini. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami atas nama Komisi Dewasa GKI Puri Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Roni Nathanael yang sekarang sudah punya gelar kebanggaan nih, Grandpa Ron. The proud grandpa dari 2 orang cucu yang lucu-lucu. Terima kasih Pak, apa yang disampaikan
Pendeta Roni tentu sangat memberkati kita semua. Kami semua mendoakan semoga Grandpa Roni dan keluarga, ya beserta Ibu Tea, selalu diberi kesehatan. Juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada Ibu Ani Gosana yang telah berkenan sharing hari ini. Sharingnya bagus sekali, luar biasa, sudah menjadi membuat kita semua terharu ya dengan pelayanan Bapak Ibu, Bapak almarhum juga ya. Dan kami terharu dengan cinta kasih pasangan ini sebagai suami istri yang sangat setia dan saling melayani hingga sampai dengan Bapak almarhum meninggalkan keluarga. Terima kasih ya, kehidupan cinta Bapak Ibu menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih Bu, Tuhan berkati Ibu dan keluarga. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, jemaat dan simpatisan maupun yang bukan non jemaat Puri Indah ya, yang dari luar juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan kami semua bersukacita bersama, dan kiranya Bapak Ibu semua berkenan bergabung bersama kami dalam acara ke depannya lagi. Kami sangat rindu untuk bersama-sama bersekutu bersama tiap bulan, setiap hari Sabtu, tiap akhir bulan. Sabtu terakhir tiap bulan. Terima kasih kepada MC Bu Yanti ya hari ini atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Tak lupa terima kasih pada PIC Ibu Heni, juga Ibu Hera dan Ibu semua pengurus Komisi Dewasa ya. Juga kepada Pak Santoso, Bu Teolina yang di dalam untuk mengurus multimedia ini. Tak lupa terima kasih kepada Penatua Lukas, Penatua Ardi ya untuk dukungan kepada Komisi Dewasa selama ini dengan banyak sekali ide-idenya dan sumbangan tenaga, waktu dan pikirannya. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanan kita semua. Oh ya, kita akan upload ya di YouTube ini. Bagi yang teman-teman yang belum sempat atau yang masih mau mendengarkan boleh mengikutinya lagi di YouTube GKI Puri Indah. Terakhir, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terakhir lagi, saya berkenan untuk akan men-sharingkan acara bulan depan. Bapak Ibu diundang ya semua untuk hadir. Bulan Maret, Sabtu terakhir ya, kita mau belajar tentang otoritas Allah dengan tema sebentar. Dengan tema siapakah Tuhan? Ini nggak kelihatan. Siapakah Tuhan bagiku? Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 13 sampai 15. Sama seperti hari ini ya. Pelayan firman Pendeta Elizabeth Hasikin dan Ibu Penatua Sutrisning akan berkenan sharing bagi kita tentang siapakah Tuhan bagi Ibu Sutrisning secara pribadi ya. Juga MC akan dilayani oleh Pak Gita Marusli. Baik Bapak Ibu, sekian, terima kasih, jangan lupa hadir semua ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa lagi bulan depan. Saya kembalikan ke Bu MC, Bu Yanti, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Magda untuk pengumumannya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua yang masih setia bersama kami sampai acara berakhir. Jangan lupa ya untuk bulan depan tema kita pasti tidak kalah menariknya. Kami tunggu Bapak dan Ibu semua ya. Terima kasih, selamat siang, shalom, Tuhan memberkati. Belum foto Bu. Mumpung masih ada 50 orang nih. Ya. Belum mau foto. foto. Belum foto ya? Oh, pada mau foto. Kalau foto sebetulnya tadi kita punya candid waktu kameranya terbuka semua. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau foto ulang, boleh Pak Santoso? Terus nanti
Pendeta Elizabeth Hasikin kalau tanggal 20-an sudah harus ditambah gelarnya. Pendeta Emeritus. Oh, udah emeritus, Pak. Tanggal 7 Maret akan emeritus. Oh, oke. Jadi mau foto kan nih, Bu? Jadi mau foto. Iya, makasih informasinya Pak Roni. Makasih infonya. Pendeta Diana juga mau emeritus nih. Waduh, banyak bener nih yang mau emeritus. Siapa yang mau foto ya? Ya udah, siap saya fotoin ya. Pak Roni. Ada 2 halaman nih, jadi dua kali ya. 1, 2, 3. Bentar, halaman 2. 1, 2, 3. Udah. Kasih semuanya. Oke, selamat. Ya, terima kasih. Pak Roni, terima kasih banyak. Pak Roni. Ya, Tuhan Terima kasih. Salam buat Kak Pea. Terima kasih Pak Roni.